Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Nindira Medevita. Video pertama kita kali ini saya akan memaparkan resensi buku yang cukup populer dan banyak dibaca oleh banyak orang dan membantu mereka dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan yang ingin ditinggalkan. Resensi buku kali ini adalah yang berjudul Atomic Habits karya James Clear. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh saudara Alex Tri Kanjono Widodo dan penerbitnya kalau di Indonesia itu PT Gramedia Pustaka Utama. Dan kebetulan buku yang saya beli ini adalah buku cetakan ke-18 pada tahun 2021. Dan jumlah halamannya berjumlah 342 halaman. Salah satu quote yang paling penting dalam buku ini adalah ancaman terbesar untuk sukses bukanlah kegagalan, melainkan rasa bosan. Dalam hal ini, bosan dalam melakukan hal yang sama selama berulang-ulang kali dan juga melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil setiap waktu. Atomic Habits ini adalah sebuah buku yang bergenre habit atau kebiasaan. Oke, mari kita telusuri lebih lanjut tentang buku Atomic Habits ini. Nah, secara keseluruhan, buku ini membicarakan tentang apa sih? Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menurut mereka perlu diubah. Seperti contoh, kebiasaan telat bangun pagi, kebiasaan tidak makan sayur dan buah, kebiasaan tidak berolahraga, kebiasaan tidak rapi, kebiasaan malas, dan kebiasaan buruk lainnya yang disadari tapi sulit diubah. Dan lebih parahnya, bingung cara mengubahnya mulai dari mana. Nah, James Clear hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dan membagikan pengalaman hidupnya yang dimana banyak berubah karena melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Ini yang pada akhirnya diajak oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habits ini, yaitu mengajak pembaca untuk melakukan perbaikan 1% dengan konsisten setiap harinya. Perbaikan 1% sesuatu tidak terlalu terasa, teman-teman. Kadang malah tak terlihat. Padahal perbaikan 1% itu dapat jauh lebih bermakna, terutama dalam jangka panjang, daripada melakukan banyak perbaikan akan tetapi tidak konsisten di setiap harinya. Jadi menurut saya konsep ini sangat menarik. Jadi James Clear menyadari bahwasanya apa yang menjadi kebiasaan kita sekarang merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan di masa lampau. Jadi apa yang menjadi kesuksesan kita pada saat ini bisa jadi karena ada hal-hal kecil yang selalu kita lakukan yang pada akhirnya menghasilkan perubahan yang luar biasa, teman-teman. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini mungkin sulit dianggap baik. Kita sering mengabaikan perubahan-perubahan kecil tanpa disadari karena terkesan tidak terlalu penting saat itu. Misalkan jika teman-teman ingin menabung sedikit uang sekarang, teman-teman belum jadi jutawan. Dan juga jika teman-teman belajar bahasa Mandarin selama 4 jam malam ini, teman-teman belum bisa berhasil menguasai bahasa Mandarin itu. Kita melakukan sejumlah perubahan, tapi hasilnya tidak langsung terlihat. Jadi membuat kita jenuh dan kembali ke rutinitas semula. Sebenarnya, tidak penting seberapa sukses atau seberapa gagal teman-teman saat ini. Yang penting adalah apakah kebiasaan teman-teman menempatkan teman-teman pada jalur menuju kesuksesan atau tidak. Teman-teman harus jauh lebih peduli pada arah tujuan teman-teman saat ini daripada hasil-hasil saat ini. Jadi James Clear mengibaratkan bahwasanya kebiasaan itu seperti sebilah pedang yang tajam di kedua sisinya dan kebiasaan buruk dapat menebas teman-teman dengan mudah sebagaimana kebiasaan baik dapat membentuk teman-teman. Nah, maka buku Atomic Habits ini mengajak kita semua untuk mulai membentuk perubahan baik tersebut. Jadi kebiasaan baik yang ingin kita lakukan agar segera dilakukan, dan dalam perbaikan itu adalah perbaikan-perbaikan kecil di setiap harinya. Atomic Habits mengajak kita untuk melihat kebiasaan-kebiasaan yang dapat membentuk identitas diri kita juga. Jadi identitas diri kita juga bisa mencerminkan ataupun membentuk kebiasaan-kebiasaan pada diri kita. Jadi ada hal yang menarik nih teman-teman, yaitu di mana ada 3 lapisan yang perlu ada sebagai bentuk perubahan perilaku, yaitu yang lapisan pertama, hasil. Hasil ini adalah lapisan yang paling luar. Kemudian yang kedua adalah proses, dan ini adalah lapisan kedua atau pertengahan. Orang itu ada 2 tipe perubahan yang terjadi, di mana ada perubahan itu perilaku yang berbasis dari hasil ke identitas, dari lingkaran luar ke dalam. Dan ada tipe orang yang berbasis dari identitas ke hasil, atau dari lapisan terdalam menuju lapisan keluar. Jadi perubahan itu menempatkan posisi diri atau dari identitasnya dulu nih. Jadi dari lingkaran ke dalam, keluar. Kebanyakan orang menganut tipe yang pertama nih teman-teman, yaitu yang berbasis hasil. Nah, di buku Atomic Habits ini lebih menganjurkan kita untuk menerapkan tipe nomor 2 atau perubahan yang berbasis identitas.
Ya, jadi misalkan teman-teman ingin bisa hidup sehat dengan berolahraga pagi, entah mau jogging, ataupun senam, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita basisnya itu adalah berdasarkan dari hasil, nanti kita punya mindset seperti ini teman-teman. Duh, karena aku mau sehat, jadi aku harus lari pagi. Nah, lari paginya ini akan menjadi jebakan kita nih. Kita terlalu fokus untuk lari paginya. Jadi pada akhirnya ketika kita bangun pagi, kita malah lebih memilih lari paginya. Akhirnya setelah dijalani, entah mengapa mungkin malas atau capek bangun pagi, nggak kuat gitu. Itu yang akhirnya membuat hasil untuk menunjuk identitas itu sulit. Nah, sebaliknya yang dianjurkan oleh buku Atomic Habits ini adalah berbasis identitas. Nah, gimana sih berbasis identitas itu ya? Jadi kita mulai menempatkan pola pikir kita justru seperti ini. Oh, aku sebagai orang yang punya identitas, sebagai orang yang peduli dengan kesehatan, dan saya harus bangun pagi dan harus berolahraga nih. Jadi bukan fokus ke hasilnya, yaitu harus sehat. Tapi sebenarnya kita harus memikirkan sebagai orang yang sehat. Karena sebagai orang yang sehat, orang yang peduli dengan kesehatan, maka saya akan bangun pagi. Nah, ini yang akhirnya menjadi lebih disarankan oleh James Clear dalam bukunya Atomic Habits ini, terkait dengan 3 lapisan perubahan. Nah, yang lebih menariknya lagi nih di Atomic Habits ini teman-teman, buku ini memiliki gagasan yang menjadi topik utama, yaitu bagaimana kita memahami prinsip dalam buku Atomic Habits ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke kelebihan buku. Jadi menurut saya, kelebihan dari buku ini adalah apa yang dibagikan oleh buku Atomic Habits ini adalah bukti pengalaman nyata dari penulis buku itu sendiri. Jadi James Clear tidak hanya memaparkan hasil pemikiran dan pengalamannya, tapi juga dari hasil-hasil penelitian, kisah-kisah nyata pengalaman orang lain, yang pasti semua langkah-langkah dijelaskan secara baik dan sangat aplikatif. James Clear sudah menyediakan sarana-sarana dan juga perlengkapan serta alat-alat yang dibutuhkan agar kita bisa menerapkan kaidah-kaidah yang ada di dalam buku Atomic Habits ini dengan baik di websitenya, yaitu di www.jamesclear.com. Itu bisa dikunjungi teman-teman. Nah, kemudian kita beralih ke kekurangan buku. Kekurangan pada buku ini menurut pribadi saya adalah terletak pada pengantar di setiap babnya. Jadi ini menurut pendapat pribadi saya ya teman-teman. Saya paham maksud si penulis adalah memberi pemaparan, kisah dan penjelasan dari data penelitian yang menjadi penguat argumen untuk mendukung penjelasan. Tapi menurut saya, hal itu bisa lebih dipersingkat untuk bagian-bagiannya, kemudian cerita-ceritanya, ataupun pemaparan penelitiannya, sehingga juga bisa didapatkan inti dari pengantar dan berfokus pada pemaparannya. Ataupun mungkin kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi di bagian kaidah-kaidah Atomic Habits itu bisa dijelaskan lebih mendalam. Nah, itu menurut saya kekurangan dari buku Atomic Habits ini. Hanya di bagian itu saja. Saya bisa simpulkan bahwa buku ini bermanfaat dan wajib dibaca oleh teman-teman karena saya yakin setiap manusia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang ingin diubah untuk menjadi lebih baik dan menghasilkan hasil yang luar biasa serta memuaskan. Baik, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.